Halo Tis, kita kembali lagi di acara Bincang Sehat. Tentu saja kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan. Di episode kemarin, di episode 1, kita berbicara tentang makanan murah penunjang imunitas saat pandemi. Kali ini di episode kedua, kita akan berbincang tentang cara mengolah makanan yang sehat. Nah, jadi bukan cuma pemilihan makanannya, tapi cara pengolahannya juga menentukan apakah makanan itu akan sehat atau tidak. Termasuk ada aspek-aspek lainnya seperti selain dari makanan apa dan gimana mengolahnya. Tetapi kita batasi saja untuk berbincang-bincang kali ini tentang mengolah makanan yang sehat. Oke, kembali lagi saya perkenalkan, biar kenal ya, karena kemarin baru 1 kali kan. Dalam teori habit kan harus diulang-ulang 30 kali, maka orang itu akan hafal. Gitu. Perkenalkan saya Ibeng, bersama rekan saya. Silahkan perkenalkan diri lagi. Assalamualaikum Healthies. Perkenalkan, nama saya Zahra Hidayati Krisnadi, biasa dipanggil Zahra. Saya adalah seorang dietitian atau ahli gizi. Ya, kalau saya seorang mahasiswa, saya belum lulus sampai sekarang. Mohon doanya biar segera lulus. Oke, langsung aja ya. Ini pertanyaannya yang apa ya, bisa dikatakan menjadi big wishlist, jadi wishlistku banget gitu lah. Bahwa aku lihat sih dari kecil sampai sekarang orang Indonesia itu di dalam piringnya itu mesti ada makanan yang digoreng, entah itu tempe goreng, ayam goreng, di jalanan pun juga gitu, ada lalapan, ayam goreng, lele goreng, gorengan, namanya udah gorengan kan, pasti digoreng. Nah, apakah gorengan itu sehat? Termasuk pengolahan yang sehat? Itu pertanyaannya. Apakah gorengan termasuk makanan yang sehat gitu ya? Makanan yang digoreng. Apakah makanan yang digoreng itu baik? Kalau jadi pertama ya Healthies, kita samakan persepsi dulu bahwa lemak merupakan zat gizi makro yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi manusia juga membutuhkan lemak ya Healthies ya, dengan catatan-catatan tertentu seperti itu. Kembali lagi ke apakah makanan yang digoreng sehat gitu ya. Yeah. Yang pertama adalah faktanya makanan yang digoreng, terutama yang deep frying ya, yang menggunakan minyak yang tenggelam seperti itu merupakan makanan yang kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena makanan yang digoreng akan kehilangan kandungan air dan menyerap minyak yang digunakan, sehingga minyak yang terserap tersebut dapat meningkatkan kalori dalam makanan tersebut, gitu. Jadi secara umum makanan yang digoreng itu secara signifikan sangat berpengaruh terhadap kalori yang lebih tinggi dan lemaknya juga lebih tinggi jika digoreng. Jadi lebih berpengaruh ke lemak sama kalorinya itu ya. Ada batasan nggak maksimal apa tetap personal sih? Apa tiap orang bisa jadi beda-beda atau ada patokan dasar nggak berapa maksimal kalori, berapa maksimal lemak? Kalau untuk lemak, untuk kebutuhan setiap individu kembali ke berdasarkan tinggi badan, berat badan. Jadi setiap individu berbeda kebutuhannya. Jadi kebutuhan lemak ini bersifat individual, tapi rata-rata kebutuhan lemak untuk orang dewasa sekitar 20 sampai 30-an gram. Kalau disendokin itu berapa sendok itu? Kan nggak kebayang kan kalau aku. Oke, kalau menurut Kemenkes, anjuran dari Kemenkes untuk anjuran lemak atau minyak itu setara dengan 5 sendok makan. Gitu. Maksimal itu ya. Maksimal ya. Kalau misalkan ayam nih di frying, goreng rendem gitu. Itu sekitar berapa sendok itu yang masuk ke situ? Ke ayam itu. Ayam crispy katakanlah. Iya, katakanlah ayam crispy gitu ya. Nah, kita coba contohkan ya. Misalnya ada deep frying chicken wings atau misalnya sayap ayam yang digoreng crispy gitu ya. Iya. Nah, itu kalorinya sekitar 159 kilokalori dan kandungan lemaknya 11 gram.
Coba kita bandingkan dengan ayam panggang yang sama-sama sayap, ini beratnya sama-sama 100 gram ya, Heltis ya. Nah, yang sayap yang panggang ini kalorinya adalah 99 kilokalori dan lemaknya 7 gram. Jadi signifikan sekali ya jarak jumlahnya. Gitu. Iya. Iya sih. Benar-benar. Intinya ya apa ya? Ya berarti satu ayam itu tuh udah jadi batas maksimal banget satu itu gitu ya. Kita gimana? Paham nggak? Jadi kita makan, aku kan tadi tanya bahwa satu ayam crispy itu kira-kira berapa sih? Tadi kan udah diilustrasikan. Berarti makan satu itu aja tuh udah jadi batas maksimal dalam satu hari aja kan? Kita belum makan yang siang nanti, belum makan yang sore nanti gitu. Iya, tadi kan kebutuhan lemak orang dewasa kan sekitar 20 sampai 30 gram ya. Iya. Kembali lagi ke kebutuhan individunya. Nah, tadi itu yang sudah saya sebutkan kan, kalau sayap ayam saja dalam 100 gram itu sudah mengandung 11 gram. Itu sudah hampir memenuhi kebutuhan lemaknya gitu ya. Iya ya. Ada apa ya? Semacam dampak nggak ketika kita kelebihan lemak atau kelebihan kalori? Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya. Misalnya kalau kita kelebihan asupan lemak dalam konteks di sini adalah lemak trans ya. Nah, itu dalam kesehatan, makanan yang digoreng atau deep frying ini dapat meningkatkan berbagai penyakit. Contohnya penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus, kemudian obesitas gitu. Mungkin nanti kita bedah satu-satu ya per penyakit. Boleh. Ya. Ya intinya makanan yang digoreng ini oke lah, gak masalah untuk sesekali, tetapi untuk jadi makanan harian banget itu kayaknya enggak gitu ya. Iya, nanti kita bahas juga tentang fakta-fakta ya, Heltis ya. Jadi ini, kalau kita bahas dulu tentang penyakit jantung nih ya, Heltis ya. Boleh ya. Kalau makan makanan yang digoreng itu menyebabkan kita darah tinggi, kemudian kandungan kolesterol HDL atau kolesterol baiknya itu lebih rendah, kemudian juga menyebabkan obesitas. Nah, darah tinggi, kemudian HDL yang rendah, dan obesitas itu merupakan faktor penyakit jantung, gitu, Heltis. Jadi semakin banyak orang konsumsi makanan yang digoreng, maka meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Dan sebaliknya ya, sementara ketika kita lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah, itu akan memperkecil resiko penyakit jantung. Oke. Terus ada penyakit apa lagi? Jantung kan? Ya, kemudian ada diabetes mellitus atau biasa yang dikenal kencing manis ya. Iya. Nah, jadi ada studi yang mengatakan bahwa orang yang sering makan fast food gitu 2 kali per minggu akan mungkin mengalami resisten insulin. Jadi insulin ini kan hormon yang mengatur gula darah dalam tubuh kita ya. Dibandingkan orang yang makan gorengan tuh kurang dari sekali. Jadi orang-orang yang sering makan gorengan, nah ini berisiko ya tadi ke resisten insulin. Misalnya mereka mengkonsumsi 4-6 porsi gorengan per minggu, nah ini akan menyebabkan 39% kemungkinan akan terkena diabetes mellitus di kemudian hari. Jika dibandingkan orang yang hanya mengkonsumsi kurang dari 1 porsi per minggu. Jadi perbandingannya sangat ini ya, sangat jauh ya. Intinya apa ya, penyakit yang apa ya, aku tuh pernah baca bahwa berapa ya, lebih dari setengahnya warga Indonesia itu, aku lupa angkanya, sekitar 60% apa
sampai 80% rentang antara itu. Kebanyakan orang Indonesia itu adalah meninggal gara-gara PTM atau penyakit tidak menular. Kayak tadi itu, kayak diabetes, cancer, terus stroke, dan lain-lain. Yang intinya itu tuh disebabkan oleh pola makan gitu kan ya. Ya salah satunya itu ya yang digoreng-goreng itu. Iya. Sebisa mungkin yang dihindari itu. Terus penyakit apa lagi? Tadi ada apa namanya yang pertama itu? Kok aku lupa sih. Tadi ada penyakit jantung, Iya, kemudian jantung, diabetes mellitus atau kencing IgM, manis. Ya, kemudian yang selanjutnya sudah pasti ya akan mengalami obesitas. Oh iya. Ya, karena di dalam gorengan itu mengandung lemak trans. Gitu. Jadi lemak trans ini yang berperan dalam meningkatkan berat badan. Lemak trans akan mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan kita dan penyimpanan lemak, Heltis. Gitu. Iya. Jadi masalahnya, iya. Jadi yang perlu diperhatikan juga jenis lemaknya, bukan hanya jumlahnya saja ya, tapi juga jenis lemaknya. Karena lemak trans itu tadi ya yang dihasilkan oleh gorengan-gorengan. Gitu. Jadi gampangnya kan ada lemak jahat, ada lemak baik gitu ya, atau gimana sih? Iya, secara mungkin lebih sederhana gitu ya mungkin. Nah, lemak trans ini yang bisa dikategorikan jahat seperti itu ya, karena lemak trans ini termasuk lemak tidak jenuh yang mengalami hidrogenasi gitu setelah digoreng. Nah, hidrogenasi ini juga terjadi ketika minyak itu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Karena kan nggak mungkin ya Heltis kalau di rumah menggoreng tapi dengan suhu yang rendah. Jarang ya. Biasanya menggoreng dengan suhu rendah. Biasanya kan apinya yang besar. Api yang besar itu akan menyebabkan suhu yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini akan menyebabkan hidrogenasi. Oke. Tapi pada sejatinya lemak itu bisa didapatkan selain dari ya, yang lebih bisa didapatkan di yang lebih sehat itu kan tadi kayak di ayam itu pada lemaknya kan. Dan bisa tercukupi dari situ kan sejatinya ya. Bisa. Karena kan tadi di awal sudah disclaimer ya bahwa tubuh kita juga membutuhkan lemak. Tapi dilihat dulu dari jenisnya. Oke. Intinya sih bahwa yang digoreng-goreng ini lebih baik dihindari, cenderung tidak sehat itu. Terus solusinya yang sehat itu digimanain diolahnya gitu. Yang pertama adalah solusinya mungkin kita cari alternatif cara pengolahan yang lain, Heltis, dengan meminimalkan penggunaan minyak atau deep frying tadi dengan suhu yang tinggi. Bisa menggunakan pengolahan seperti dipanggang, kemudian di oven, atau dikukus, ditumis misalnya, atau direbus. Gitu. Alternatif lain, kita kembali lagi ya ke tadi, memilih sumber lemak yang lain. Lemak yang tidak jenuh, seperti itu. Nah, misalnya nih, kalau minyak yang biasa kita gunakan kan minyak kelapa sawit. Nah, mungkin nanti bisa diganti dengan minyak kelapa, gitu. Atau mungkin sumber minyak-minyak yang lain ya, yang tinggi lemak tidak jenuh, seperti minyak zaitun, gitu bisa dijadikan sebagai dressing salad atau yang lain. Jadi masih banyak varian minyak di sana ya di pasar, tapi dengan konsekuensi yang harga yang lebih tinggi berarti ya. Iya. Ya, tapi kembali lagi sih, yaitu pilihan, life is choice, bisa milih yang mahal tapi sehat, atau yang murah tapi yang nggak sehat gitu. Terus tadi mungkin kalau misalnya tidak bisa menjangkau minyak-minyak yang tinggi lemak tidak jenuhnya, mungkin tadi kembali ke cara pengolahannya ya, yang lebih dari betul. Yang deep frying sampai tenggelam gitu. Oh, berarti yang apa ya? Yang misalkan minyaknya di spray aja gitu, bisa kan? Ada kan pengolahan boleh, itu? Bisa. Iya, jadi nggak terlalu banyak kan. Terus sekalipun direbus kan, nggak
apa ya, nggak sehambar yang dibayangkan. Misalkan direbus itu kan sop ayam gitu kan, itu kan Iya. enak juga. Ya tergantung kreasi juga sih sebenarnya. Iya, misalnya kita kalau di pecel lelean gitu, ininya pindang goreng atau apa ikan goreng gitu ya. Nah, bisa nih healthies mungkin pilih cara pengolahan yang lain. Misalnya masak pindang, ikan pindang gitu ya, dimasak pindang ya maksudnya. Kemudian misalnya ada mungkin di daerah healthies, di daerah asal gitu, mungkin ada makanan-makanan khas gitu ya di Betawi gitu, misalnya ada olahan ikan yang lain gitu, misalnya dengan cara-cara yang menghindari dengan digoreng tadi ya healthies ya. Oke. Ya pada intinya sekali lagi bahwa ya lebih baik dihindari yang goreng-gorengan itu. Berarti bukan cuma pemilihan makanannya aja kan yang sehat, perlu juga pengolahan yang tepat, gitu ya. Iya. Ada lagi nggak, Zah, yang ditambahkan tentang masalah cara pengolahan? Mungkin yang lebih utama itu sih, kalau misalnya masih belum bisa langsung mengurangi yang digoreng-goreng karena sudah kebiasaan mungkin ya. Nah, balik lagi ke tadi, seberapa sering atau frekuensi dalam seminggu. Misal awalnya tuh setiap hari digoreng terus. Mungkin healthies bisa mencoba seminggu berapa kali saja gitu. Pelan-pelan merubah. Kemudian bisa juga mengurangi porsi-porsi yang digoreng. Selain frekuensi bisa mengatur porsinya. Ya, misalnya yang tersedia ada tempe goreng gitu misalnya ya, terus bisa mengurangi porsi makanan yang digoreng tersebut gitu. Oke. Terus untuk anak-anak sama aja kan intinya? Kalau untuk segala macam usia intinya harus menghindari kan ya gorengan-gorengan. Iya, kalau yang digoreng dengan suhu yang tinggi tadi ya, yang deep frying itu. Oke. Tapi sangat sulit sih bagi kita kayaknya orang Indonesia itu. Tapi oke lah, karena apa ya, setidaknya apa ya, kita ada pengetahuan. Setelah ada pengetahuan kan setidaknya kita ada apa ya, ada desakan untuk melakukan hal yang apa yang kita tahu gitu. Iya. Ya mulai sekarang aku ya gorengan ya ada selalu sih tiap hari. Mesti aku makan tiap hari kan kayaknya. Tapi ya setelah tahu ini kan mesti aku kurangin kan. Termasuk teman-teman atau healthies yang mendengarkan ini juga. Oke, langsung conclusion deh. Dari Zahra dulu penutupnya. Kalau untuk penutupnya mungkin healthies kembali lagi ya ke masalah gizi seimbang gitu. Selain gizi seimbang yang diperhatikan dari jenis-jenis bahan makanannya, juga diperhatikan cara pengolahannya gitu. Oke, sip. Oke, ya intinya yang digoreng ini, goreng rendam apalagi, lebih baik dihindari sebisa mungkin. Tetapi sulit untuk dihindari, ya tadi seperti tadi, ya bisa diatur jumlahnya, bisa dikreasikan bagaimana kita menggorengnya, atau menggantinya dengan minyak-minyak yang lebih apa ya, lebih sehat dan lain-lain gitu. Intinya masih banyak pilihan, tetapi pada prinsipnya yang digoreng rendam itu sangat tidak direkomendasikan. Gitu. Oke, terima kasih Zahra. Kita ketemu lagi di next episode ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.